Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Mai Josefa dari Prodi D3 Perawatan kelas 1A Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem, yaitu sistem reproduksi manusia, 2 sistem jantung, 3 sistem pencernaan, 4 sistem pertumbuhan dan otot. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia ada 2, yaitu sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi 2 alat genitalia, yaitu alat genitalia interna dan alat genitalia eksterna. Yang pertama, alat genitalia eksterna pada wanita yaitu pertama mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, introitus vagina, glandula Bratonie. Selanjutnya, alat genitalia interna yang pertama ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mons veneris, yaitu jaringan lemak yang menonjol di atas pubis, tumbuh rambut saat pubertas. Kedua, labia mayora, terdapat bagian kanan dan kiri, terisi jaringan lemak yang berasal dari mons veneris, lonjong dan mengecil. Merupakan suatu tunggul yang efektif tertutup oleh percutium clitoris, banyak syaraf dan pembuluh darah analog dengan penis laki-laki. Dan kedua, vestibulum. Vestibulum merupakan rongga yang dibatasi bagian lateral atau kedua labia, bagian anterior atau dibatasi oleh klitoris, bagian dorsal dibatasi oleh poincare. Introitus vagina dilindungi oleh labia minora, memiliki hymen. Labia minora, sebelah dalam labia mayora di atas klitoris membentuk preputium clitoritis. Di bawah klitoris, labia minora, sebelah dalam labia mayora di atas klitoris membentuk preputium clitoritis. Di bawah klitoris membentuk frenulum vagina, penghubung antara introitus vagina dan uterus. Di dinding depan lebih pendek dari dinding kanan. Terdapat rugae, terdapat kelenjar ke dalam puncak vagina, menonjol ujung serviks. pH asam 4,5, proteksi kuman. Uterus, seperti buah pokat sebesar telur ayam kampung, letak antara vesika urinaria dan rektum. Ligamentum, memfikasi uterus, tuba fallopi, mulai dari kornu uteri kanan dan kiri ke lateral. Ovarium, terdapat 2 indung telur, kiri dan kanan, dihubungkan dengan uterus, dihubungkan dengan dinding panggul. Struktur, korteks, medula, dan anatomi panggul. Panggul atau pelvis terdiri dari bagian keras yang dibentuk oleh tulang, 2 bagian lunak yang dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Hormon, hipotalamus mengeluarkan GnRH anterior pituitary mengeluarkan FSH dan LH, menstimulasi ovarium memproduksi estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron bertanggung jawab terhadap perkembangan seks sekunder. Fisiologi, siklus menstruasi, perubahan regular pada lapisan uterus yang menyebabkan pengeluaran darah yang terjadi hampir setiap bulan. 2. Menarche atau masa haid pertama. 3. Menopause atau akhir dari siklus menstruasi. Siklus reproduksi wanita terdiri dari 1. Siklus ovarium, 2. Siklus endometrium atau menstruasi, 3. Myometrium, 4. Siklus gonadotropin. Siklus ovarium, folikel primordial di bawah pengaruh FSH dan estrogen berproliferasi dan menghasilkan estrogen. Di bawah pengaruh LH, folikel matang atau polis the grave. Yang kedua, siklus endometrium atau menstruasi. Siklus menstruasi terjadi selama kurang lebih 4 hari pengguguran dinding endometrium. Siklus post menstruasi sudah dimulai waktu siklus menstruasi 4 hari. 3. Siklus proliferasi hari kelima sampai dengan 14. 4. Siklus sekresi atau premenstruum hari ke-14 sampai dengan 28. Selanjutnya, siklus myometrium, kontraksi dari otot myometrium, kontraksi meningkat sampai dengan 2 minggu sebelum ovulasi, menurun antara sesudah ovulasi sampai dengan mens berikut. Siklus reproduksi.
Anterior pituitary memproduksi FSH lalu memproduksi LH mengawali ovulasi. Folikel berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Endometrium menebal dilapisi oleh lebih banyak pembuluh darah dan glandula. Jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum bergenerasi, kadar estrogen dan progesteron turun drastis, endometrium meluruh, menstruasi dimulai. Siklus kembali dimulai dengan dikeluarkannya FSH. Selanjutnya, sistem reproduksi laki-laki. Bagian-bagian sistem reproduksi laki-laki yang pertama, kelenjar, terdapat testis, vesika seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbo ulteralis, 2 ductus epididymis, ductus seminalis, uretra. Kelenjar, testis, merupakan 2 buah glandula atau kelenjar yang terdapat di dalam skrotum digantungkan pada femiculum spermaticus. 2. Vesika seminalis adalah 2 buah kelenjar tubular yang terletak di kanan dan kiri di belakang leher kandung kencing atau vesika urinaria. Yang ketiga, kelenjar prostat, melekat pada dinding di bawah vesika urinaria. 4. Kelenjar bulbo ulteralis terletak di sebelah bawah dari kelenjar prostat dan di belakang lateral pars membrana uretra. Yang kedua, ductus atau saluran. Epididymis merupakan saluran halus yang panjangnya 6 cm. Fungsinya saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi, memproduksi semen. 2. Ductus seminalis atau ductus vesika seminalis merupakan saluran yang berasal dari glandula seminalis dan akan bergabung dengan ductus efferent. 3. Uretra. Uretra merupakan saluran kemih dan sekaligus sebagai saluran ejaculatorius pada laki-laki. Fisiologi. Yang pertama ada ereksi. Saraf parasimpatis menstimulasi organ erektil, membesar karena penuh dengan darah. Kedua, orgasme. Sel sperma dari testis dikeluarkan menuju uretra. Sekresi zat lain yang membentuk semen dikeluarkan dari organ aksesoris menuju uretra. Yang ketiga ada ejakulasi. Impuls simpatis dari pusat refleks medula spinalis menjalar di sepanjang spinal lumbar. Selanjutnya proses spermatogenesis yang berjumlah 46 kromosom. Struktur sel sperma. Yang pertama ada kepala, berisi nukleus yang memiliki 23 kromosom. Kedua, badan, terdapat mitokondria sebagai penghasil energi. Ketiga, ada ekor, berbentuk flagal yang membantu pergerakan. Setelah pembentukan, sperma masuk ke spermatospherus selama 18 jam sampai dengan 10 hari hingga mengalami proses permatangan. Epididymis menyekresi cairan yang mengandung hormon, enzim, gizi. Sperma membutuhkan waktu beberapa hari untuk melewati epididymis. Kedua, testis dapat membentuk sperma kurang lebih 120 juta setiap hari. Fertilitasnya dapat bertahan 1 bulan selama disimpan. Sperma dalam traktus genitalia wanita dapat bertahan selama 1-2 hari. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang sistem reproduksi wanita dan laki-laki. Tentang sistem jantung, anatomi dan fisiologi jantung. Anatomi jantung, besarnya kepalan tinju, terletak di rongga toraks sekitar garis tengah antara sternum di sebelah anterior dan vertebrata di sebelah posterior. Jantung memiliki dasar yang meruncing dan membentuk titik di ujungnya atau apex di bagian bawah. Lapisan jantung. Yang pertama ada miokardrium, terdiri atas otot jantung. Kedua, endokardrium, melapisi bilik katup jantung. 3. Perikardium, halus saat kontraksi, terdiri atas lapisan fibrosa dan pada bagian luar dan serosa pada bagian dalam. Ruang jantung terdiri dari 4 ruang jantung yaitu 2 atrium dan 2 vertikal. 2 atrium terletak di ruang atas, kiri dan kanan, dipisahkan oleh interstitial septum. 2 ventrikel terletak di ruang bawah, kiri dan kanan, dipisahkan oleh interventricular septum. Terdapat 4 buah katup, trikuspid, mitral, pulmonal, dan aorta. Katup membuka menutup dengan pasif sesuai perubahan tekanan dalam bilik. Syaraf yang mensyarafi jantung. Jantung yang dipengaruhi saraf autonom yang berasal dari medula oblongata yaitu simpatis dan parasimpatis. Saraf parasimpatis mensyarafi otot atrium.
Saraf simpatik mensyarafi saraf dan siklus jantung adalah peristiwa yang terjadi pada jantung normal, berawal dari permulaan sebuah denyut jantung sampai permulaan denyut jantung berikutnya, atau urutan kejadian mekanik yang terjadi selama denyut jantung tunggal. Fungsi utama: mempertahankan sirkulasi darah. Jantung bekerja sebagai pompa dengan serangkaian kejadian atau siklus jantung. Siklus jantung per menit 60-80 kali per menit. Siklus terdiri sistol atrium, sistol ventrikular, dan diastol jantung komplet atau relaksasi atrium dan sistol, yaitu periode relaksasi di mana terjadian pengisian jantung oleh darah. Diastol, periode kontraksi di mana terjadinya ejeksi atau pompa darah dari ruang jantung. Suara jantung S1 atau loop terjadi saat penutupan katup AV. 2 S2 atau dup, 3 S3, 4 S4. Pengontrolan curah jantung atau cardiac output, jumlah darah yang dipompa oleh tiap ventrikel dalam waktu 1 menit. Curah jantung sama dengan isi sekuncup kali denyut jantung per menit. Isi sekuncup atau stroke volume, volume darah yang dipompa ventrikel tiap denyut. Curah jantung adalah volume darah yang dipompa melalui jantung per menit per jumlah darah yang dipompa ke dalam aorta dalam 1 menit. Adapun rumusnya yaitu CO sama dengan SV kali HR, keterangan CO cardiac output atau curah jantung, SV atau stroke volume atau isi sekuncup, HR atau heart rate atau denyut jantung. Pada orang dewasa atau istirahat, kurang lebih 5 liter per menit meningkat sesuai dengan kebutuhan. Stroke volume atau isi sekuncup adalah volume darah yang dipompa per denyut. Setiap berdenyut, ventrikel memompa kurang lebih 2/3 volume ventrikel. Jika EDP dan EDV meningkat, maka kekuatan untuk kontraksi dan isi sekuncup akan meningkat. Frekuensi jantung. Frekuensi jantung ditentukan oleh curah jantung atau berbanding lurus. Faktor yang menentukan: sistem saraf otonom, zat kimia atau adrenalin, trioksin, posisi, latihan, status emosional, jenis kelamin, usia, suhu tubuh, refleks. Tekanan darah adalah daya yang dihasilkan oleh darah terhadap tiap satuan luas dinding pembuluh darah yang dinyatakan dalam mmHg, ditentukan oleh curah jantung dan resistensi pembuluh darah. Resistensi pembuluh darah ditentukan oleh viskositas atau kekentalan darah, panjang pembuluh darah, jari-jari pembuluh darah. Viskositas atau kekentalan darah, semakin tinggi viskositas, semakin besar resistensi terhadap cairan. Panjang pembuluh darah dan jari-jari pembuluh darah, darah bergesekan dengan lapisan bagian dalam pembuluh sewaktu mengalir, maka semakin luas permukaan pembuluh yang kontak dengan darah, maka resistensi meningkat. Itulah tadi tentang sistem jantung, tentang sistem pencernaan. Terdapat 6 proses utama dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada ingesti atau menelan, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut. 2. Secretion atau sekresi, yaitu mengeluarkan air, asam, dan basa. 3. Mixing dan population atau mencampurkan dan menggerakkan. 4. Digestion atau mencerna, yaitu memecahkan makanan menjadi ukuran yang sangat kecil. 5. Absorpsi atau penyerapan, perpindahan zat makanan dari saluran pencernaan menuju pembuluh darah dan limfe. 6. Defecation atau defekasi, yaitu membuang zat-zat sisa dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Sistem pencernaan dibentuk oleh saluran cerna dan organ aksesoris pencernaan. Organ dalam sistem pencernaan yang pertama, rongga mulut, faring, esofagus, gaster atau lambung, usus halus, usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Organ aksesorisnya yang pertama gigi, 2 kelenjar ludah, 3 kelenjar pankreas, 4 hepar, 5 kandung empedu. Karakteristik organ pencernaan. Dinding salur cerna terdiri dari mukosa, submukosa, lapisan muskular, tatum, dan jaringan limfe. Mulut. Terdapat proses mekanik dan kimiawi. Proses mekanik. Makanan diubah menjadi ukuran yang lebih kecil atau bolus melalui proses mengunyah. 2. Permulaan proses kimiawi. Saliva terdiri dari enzim amilase yang berperan dalam proses pencernaan karbohidrat.
Organ aksesoris yang terdapat di dalam mulut yaitu gigi. Gigi mengurangi ukuran makanan. Incors memotong makanan. Cupis merobek makanan. Biccuspid and molars menggiling makanan. 2. Faring. Bagian-bagian nasofaring di belakang laring, di belakang rongga hidung. Kedua, orofaring di belakang rongga mulut. 3. Laryngopharing. Tahap paring. 1. Lidah menekan langit-langit keras agar makanan tidak kembali ke mulut. 2. Uvula terangkat. 3. Makanan dicegah dan trakea tertutup. Otot-otot faring berkontraksi mendorong bolus ke dalam esofagus. Tahap esofagus. Pusat menelan memicu gelombang peristaltik dari pangkal hingga ujung esofagus, mendorong bolus dari esofagus menuju lambung. Jika bolus yang ditelan besar dan lengket, maka bolus yang tertahan akan merenggangkan esofagus, yang merangsang peningkatan air liur dan reseptor tekanan dindingnya yang mengaktifkan gelombang peristaltik. Bagian-bagian lambung, yang pertama fundus, 2. Corpus, 3. Antrum, 4. Sphincter pylorus atau batas antara lambung dan duodenum. 5. Lamia promia atau areolar cavitae tissue. 6. Muscularis muscus, sel epitel di sepanjang lamina propria membentuk kelenjar lambung. Kelenjar lambung mengandung 3 jenis sel kelenjar eksorin. Yang pertama sel mukus, 2 sel parietal, 3 sel sac. 2 jenis kelenjar endokrin, sel G, sel D. Fungsi lambung. Yang pertama, menyimpan makanan di korpus lambung sebelum dikeluarkan menuju usus halus. 2. Menghasilkan getah lambung. 3. Mencampur ludah. 4. Tempat penyerapan air. 5. Mengeluarkan gastrik. Proses pengosongan lambung. 1. Kontraksi dimulai dari fundus menyapu menuju sphincter pylorus. 2. Kontraksi semakin kuat sewaktu mencapai antrum. 3. Kontraksi yang kuat mendorong kimus maju. 4. Sebagian kecil kimus terdorong melewati sphincter pylorus yang sedikit terbuka menuju duodenum. 5. Ketika kontraksi mencapai sphincter pylorus, sphincter menutup erat dan proses berhenti. 6. Ketika kimus yang sedang terdorong maju menumpuk sphincter yang tertutup, kimus terpantul balik ke antrum. Organ aksesorisnya, hepar dan kelenjar empedu. Hati, organ terbesar, berat kurang lebih 1,2 dan sampai 1,6 kg. Bentuk menyerupai kubus segitiga. Letak intraabdominal sebelah kanan atas dan di bawah diafragma, sebagian besar dilindungi oleh iga. Batas kiri lambung dan duodenum, bawah kolon trapesium, belakang ginjal kanan, atas diafragma. Selanjutnya usus halus. Terdiri 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, ileum. Panjang kurang lebih 7 meter, diameter kurang lebih 3,8 cm. Garam empedu bersifat digestif. Fungsi usus halus. 1. Tempat berlangsungnya pencernaan makanan, karbohidrat, protein, lipid. Penyerapan zat-zat makanan, zat lemak diserap melalui ujung pembuluh limfe pada villi. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan diteruskan ke kolon. Yang keempat yaitu usus besar atau kolon, cecunum. Awal usus besar appendix, kolon ascendent terdapat di rongga abdomen sebelah kanan, kolon transversium melewati rongga perut dari kanan ke kiri, kolon descendent menurun di bagian kiri rongga perut, kolon sigmoid berbentuk S di rongga pelvis, rektum dan anus. Rektum, lanjutan dari kolon yang terletak di bagian belakang rongga panggul kecil. Struktur rektum, struktur kolon sama dengan struktur kolon. Struktur anus tidak sama dengan struktur kolon. Permukaan anus ditutupi kulit. Pada anus terdapat otot yang berbentuk seperti cincin yang tonusnya kuat yang disebut sphincter ani interna dan eksterna yang mengatur pengeluaran feses saat defekasi. Defekasi merupakan proses refleks yang bisa dikendalikan. Setiap refleks mempunyai komponen reseptum, aferen, pusat refleks, efferens, efektor. Refleks defekasi. Reseptornya mukosa rektum. Dari medula spinalis sampai ke pusat sensoris di otak menyadari bahwa rektum sudah penuh dan harus dikeluarkan dengan defekasi. 3. Otak akan memerintah dengan rangsangan motorik bila saatnya tepat, umpamanya di WC. Rangsangan ini dari otak diteruskan ke medula spinalis. Itulah tadi penjelasan sedikit tentang sistem pencernaan. Tentang sistem perkemihan. Anatomi sistem perkemihan. Yang pertama ada ginjal, ureter, kandung kemih atau vesika urinaria. Keempat ada uretra. Fungsi organ-organ perkemihan. Yang pertama fungsi ginjal. Ginjal
Ginjal berfungsi mengatur volume dan komposisi darah. 2. Mengatur tekanan darah, pH, dan kadar gula darah. 3. Memproduksi hormon karsityrol dan ekspitopoietin. 4. Ekskresi sisa hasil metabolisme. Fungsi ureter. Ureter berfungsi sebagai tempat transport urin dari ginjal menuju kandung kemih atau vesika urinaria. 3. Fungsi kandung kemih atau vesika urinaria berfungsi menampung urin sebelum dikeluarkan menuju uretra. Fungsi uretra yaitu mengeluarkan urin dari tubuh. Ginjal. Berat ginjal sebesar 125 sampai 150 gram atau sebesar kepalan tangan. Berpasangan kanan dan kiri, ginjal kanan lebih rendah dari kiri. Letaknya di belakang rongga perut atau retroperitoneal pada kedua sisi kolumna vertebralis, setinggi thoracalis 12, lumbalis 3. Nefron merupakan unit fungsional ginjal, memiliki satu komponen vaskular dan satu komponen tubular. Terdiri dari glomerulus, yaitu berupa anyaman kapiler yang dibentuk oleh arteriole afferens. 2. Kapsul Bowman yang mengelilingi glomerulus. 3. Tubulus, terdiri dari tubulus proksimal, loop Henle, dan tubulus distal. Ureter, saluran yang menghubungkan ginjal dengan buli-buli, banyak 2 buah, kiri dan kanan. Struktur terdiri dari lapisan mukosa, muscularis, dan serosa. Mempunyai peristaltik, meningkat bila ada sumbatan, timbul spasme, nyeri kolik. Vesika urinaria atau kandung kemih, alat berupa kantong otot terletak dalam rongga panggul belakang simpis pubis. Pada pria, di belakang vesika terdapat rektum dan di bawah vesika terdapat kelenjar prostat. Pada wanita, di belakang vesika terdapat vagina, uterus, ovarium, dan rektum. Struktur vesika sama dengan ureter. Lapisan mukosa terdiri dari epitel torak, tidak berambut, getar, berlipat-lipat disebut runggai. Daerah mukosa antara muara kedua ureter dan muara ureter membentuk segitiga disebut trigonum vesicae. Lapisan muscularis terdiri dari otot polos tersusun secara sirkularis longitudinal. Otot polos vesika dalam keadaan normal relaksasi sehingga dapat melebar waktu pengisian urin. Lapisan serosa terbentuk dari jaringan ikat yang akan berhubungan dengan selaput peritoneum. Uretra merupakan saluran keluar dari vesika. Pada wanita pendek dan lurus, panjang 2,5 sampai 3,5 cm. Pada laki-laki panjang dan berkelok-kelok, panjang 17 sampai 22,5 cm. Terdiri atas uretra parprostica atau dalam prostat, 2 uretra pars, 3 uretra pars cavernosa, diameter kira-kira 6 mm. Pembentukan urin oleh ginjal terdiri atas 3 fase. Yang pertama, filtrasi glomerulus, 2 reabsorpsi tubuli, 3 sekresi tubuli. Fisiologi ginjal. Mekanisme pembentukan urin, 3 proses utama pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi glomerulus merupakan proses penyaringan darah, terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman. Cairan yang difiltrasi dari glomerulus ke dalam kapsula Bowman harus melewati 3 lapisan yang membentuk membran glomerulus, yaitu membran kapiler, glomerulus, membran basal, dan lapisan dalam kapsula Bowman. 2. Terdapat perbedaan tekanan antara glomerulus dan kapsula Bowman atau kurang lebih 10 mmHg tekanan filtrasi. Jumlah darah yang disaring melalui glomerulus kurang lebih 180 liter atau 24 jam. Ginjal secara normal menerima 20-25% curah jantung, di mana 20%-nya akan difiltrasi melalui glomerulus, menghasilkan lagi filtrasi glomerulus atau LFG sebesar 125 ml per menit filtrat. Hasil penyaringan glomerulus berupa air, zat makanan yaitu protein, asam amino, asam lemak, dan glukosa, dan sisa metabolisme seperti ureum, kreatinin, asam basa organik. Reabsorpsi tubuli, sebagian besar air, semua zat makanan, natrium klorida, bikarbonat atau dalam konsentrasi bervariasi, diserap kembali melalui sel tubulus dan masuk ke dalam kapiler peritubuler. Lebih dari 99% plasma terabsorpsi kembali. Proses ini disebut reabsorpsi tubuli. Absorpsi air terjadi pada tubuli proksimal, juga pada lobe Henle dan tubuli distal. Diatur oleh hormon antidiuretik atau ADH.
Jumlah air yang diabsorpsi di tubulus sebanyak kurang lebih 178 sampai 178,5 liter per 24 jam, mempengaruhi jumlah produksi urin. Sekresi tubuli. Sekresi tubuli adalah perpindahan zat dari darah melalui dinding tubuli masuk ke dalam lumen tubuli. Reabsorpsi natrium dan sekresi kalium berjalan seimbang, diatur oleh hormon aldosteron, peningkatan aldosteron, hiperkalemia dan hipotermia, penurunan aldosteron, hipernatremia dan hipokalemia. Refleks berkemih. Miksi atau berkemih adalah proses pengosongan kandung kemih yang diatur oleh refleks berkemih dan kontor voluntar. Refleks berkemih terpicu ketika reseptor renggang yang ada di kandung kemih terangsang. Semakin besar renggangan, maka semakin besar tingkat pengaktifan reseptor. Mikturisi ialah proses pengosongan kandung kemih atau vesika urinaria setelah terisi dengan urin. Mikturisi melibatkan dua tahap utama, yaitu 1. Kandung kemih terisi secara progresif hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas, atau hal ini terjadi bila telah tertimbun 250-300 ml urin. Keadaan ini akan mencetuskan tahap kedua. 2. Adanya refleks saraf atau disebut refleks mikturisi yang akan mengosongkan kandung kemih. Pusat saraf miksi berada pada otak dan spinal cord atau tulang belakang. Sebagian besar pengosongan di luar kendali, tetapi pengontrolan dapat dipelajari atau latih. Sistem saraf simpatik, impuls menghambat vesika urinaria dan gerak sphincter interna sehingga otot detrus relaks dan sphincter interna konstriksi. Sistem saraf parasimpatik, impuls menyebabkan otot detrusor berkontriksi, sebaiknya sphincter relaksasi, terjadinya mikturisi. Itulah tadi tentang sistem perkemihan. Selanjutnya tentang otot. Di sini saya akan menunjukkan beberapa bagian-bagian dari otot. Yang pertama ada pectoralis major, abdominalis, deltoideus, biceps brachii, brachioradialis, quadriceps femoralis. Selanjutnya bagian belakang. Sini ada otot trapezius, otot triceps brachii, latissimus dorsi, gluteus, hamstring musculo, dan yang terakhir musculofibularis. Itulah tadi tentang bagian-bagian otot. Terima kasih. Membahas sistem dan proses reproduksi santai aja ya, nggak perlu malu dan merasa tabu. Karena sebenarnya mengenal dan mengetahui cara kerja sistem reproduksi manusia, termasuk pendidikan seks di dalamnya, sangat penting. Sebab reproduksi bagian dari kehidupan sehari-hari dan dialami setiap orang. Prosesnya bisa jadi berbeda karena gak setiap orang punya pengalaman yang sama. Alat reproduksi wanita terdiri dari ovarium atau disebut juga indung telur, uterus, biasa disebut juga dengan rahim, dan vagina. Ini adalah ovarium, yang merupakan organ penghasil sel telur, serta hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti kulit menjadi semakin halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Seorang wanita mampu memproduksi sel telur setelah masa puber sampai dewasa, yaitu sekitar umur 12-50 tahun. Setelah usia sekitar 50 tahun, seorang wanita tidak produktif lagi, yang ditandai dengan tidak mengalami menstruasi. Masa tersebut dinamakan menopause. Ini adalah tuba falopi atau oviduk, merupakan saluran telur. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa peleburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur.
Ini uterus atau rahim, merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Di dalam rahim terdapat serviks atau mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir atau disebut juga dengan mukus. Mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin ketika proses ovulasi. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Di dalam rahim juga terdapat lapisan endometrium. Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Ini adalah vagina. Vagina merupakan lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran, tempat keluarnya darah menstruasi, dan juga tempat masuknya sperma.